Cerita ini tuh dimulai dari sebuah keluarga di mana semuanya itu tuh berantakan karena ibu mereka tuh ternyata sudah meninggal. Hingga akhirnya anak perempuan yang paling tua itu ngelihat seseorang di luar rumahnya. Nah, rumah ini itu tuh terdiri dari 5 orang, yaitu seorang ayah dan 4 orang anaknya. Hingga akhirnya mereka tuh kedatangan seorang pembantu bernama Mita, yang mukanya datar dan dia tuh seperti nggak punya emosi. Lalu Mita pun diperkenalkan dengan anak-anaknya, mulai dari Yui, Takeru, Kaito, dan Ki. Dan ternyata selain mukanya itu datar, dia tuh mempersiapkan semuanya tuh dengan sangat amat baik. Hingga akhirnya dia tuh bertanya mengenai kamar ibunya tuh mau diapain. Dan pertengkaran kecil pun terjadi. Lalu di saat ayah itu ada di kantor, dia tuh ditelepon sama agensinya si Mita. Dan di situ agensinya tuh bilang kalau si Mita tuh yang pertama dia tuh nggak akan pernah senyum, tapi dia tuh akan melakukan apa aja yang tuannya tuh pengen. Bahkan hingga dia tuh membunuh seorang pun juga dia bisa. Lalu di saat ayahnya tuh pulang, semuanya tuh udah berubah. Dari yang rumahnya tuh seperti kapal pecah, sekarang tuh udah seperti selayaknya rumah. Hingga akhirnya adik dari ibunya yang bernama Yuki Urara pun datang ke rumah untuk membawakan belanjaan makanan. Ya niatnya sih pengen masakin mereka makanan, tapi apa boleh buat. Ya wong Mita tuh udah ngelakuin semuanya kok. Dan seperti biasa, si Urara tuh cuman bisa bikin kerjaan doang dong. Hingga akhirnya dia tuh mengingatkan kalau si Ki itu tuh akan segera ulang tahun. Dan si Urara pun menyarankan untuk dilakuin pesta. Tapi ya anak-anaknya pada nolak lah, karena mereka tuh masih dalam keadaan berduka. Hingga akhirnya ditanyalah si Ki apa yang dia mau. Dan jawabannya udah pastilah kalau dia tuh mau ibunya. Dan seperti biasa, si perusak suasana tuh si Urara ngiyain lagi. Hadeh. Hingga akhirnya si Mita tuh disuruh dong cari tahu apa yang si Urara tuh mau lakuin. Dan si Mita pun disuruh ke rumahnya si Urara. Ya keesokan harinya si Mita pergilah ke sana. Dan dia tuh ketemu sama bapaknya si Urara. Dan di saat dia tuh tahu janji Urara ke si Ki, ya bapaknya langsung marah lah sama si Urara. Intinya tuh bapaknya ngamuk lah ke si Urara. Bapaknya juga bilang supaya Urara tuh gak main lagi ke rumah keluarga almarhum kakaknya. Hingga akhirnya si Mita tuh ngejemput si Ki ke sekolahnya. Dan terjadi konflik sedikit lah antara Ki sama anak-anak yang ada di sana. Dan di saat dia tuh melintas sungai, di tempat dimana ibunya si Ki meninggal dulu, dan karena saran dari anak tetangga untuk ngeliat ibunya, dia tuh harus mati dulu. Makanya si Ki tuh ngajak si Mita untuk masuk ke sungai dengan niatan tuh untuk mati. Ya diain lagi sama si Mita. Sebelum akhirnya abangnya si Ki tuh datang untuk nyelamatin mereka. Kemudian besoknya, di saat si Ki tuh ulang tahun, ternyata si Urara tuh pengen bikin makanan yang sama seperti di fotonya si Ki. Tapi namanya juga si Urara, selain dapur tuh dibuat super duper berantakan, tapi makanan yang dibuat pun gak sesuai foto dan gak enak lagi. Ya jelas lah si Ki tuh gak mau. Tapi emang dasar gila si Urara. Dia tuh malah bilang mulai sekarang panggil Urara tuh ibu. Ya si Ki makin nangis lah. Dan seperti biasa, karena gak tahu mau buat apa lagi ya si Urara pun kabur. Padahal si Ki tuh lagi nangis. Dan tangisan si Ki tuh bikin kakaknya tuh nangis. Dan ngasih tahu realitanya ke si Ki. Hingga akhirnya kakaknya si Ki pun nyuruh si Mita untuk ngebuang semua barang peninggalan ibunya. Dan minta supaya semuanya itu tuh dibakar. Dan ngelihat si Mita tuh ngebakar barang ibunya, ya si Kaito ngamuk. Dan bahkan langsung nonjok si Mita dong. Tapi di saat barang ibunya itu terbakar, satu persatu dari mereka tuh kayak merasa bahwa mereka tuh tidak memperlakukan ibunya dengan baik semasa hidupnya. Dan mereka pun satu persatu mulai merasa bersalah di situ. Dan karena tangganya udah ngomel-ngomel, waktu ngeliat ada api, akhirnya Mita pun memadamkan api. Tapi di saat api itu padam,
terlihatlah sebuah kotak. Dan di saat dibuka, ternyata isinya adalah batu yang pernah dikasih Ki ke ibunya sebagai hadiah ulang tahun ibunya si Ki. Hingga akhirnya si Ki pun sadar betapa ibunya tuh menyayangi si Ki. Dan proses ulang tahunnya Ki pun dilanjutkan. Dan di saat si Mita tuh mau pulang, akhirnya bapaknya pun mengakui ke si Mita kalau istrinya itu tuh meninggal bukan karena bunuh diri, tapi istrinya tuh mati karena dia. Terus keesokan harinya, bapaknya tuh kepikiran terus dong sama omongannya dia ke si Mita semalam. Dan dia tuh minta supaya dirahasiain dari anak-anaknya. Dan namanya juga intuisi keluarga. Tiba-tiba pagi-pagi kakaknya Siki tuh nanya dong kenapa ibunya tuh ke sungai. Nah, karena selain ibunya tuh nggak bisa berenang, ibunya juga sering ngingetin supaya nggak ke sana karena berbahaya. Ya, dengar itu bapaknya diem aja lah. Dan di saat mereka tuh makan, kakaknya Siki tuh bingung gitu loh ngeliat si Mita. Ngeliat perangainya, dan kayaknya dia tuh bisa baca pikiran orang deh. Dan di situ, bapaknya tuh bilang kalau si Mita itu tuh bisa ngelakuin apa aja yang dia suruh. Bahkan sampai yang paling ekstrim sekalipun, yaitu disuruh untuk ngebunuh orang. Dan seperti biasa, Siki tuh langsung uji coba dong. Dan di situ tuh Siki tuh nyuruh Mita tuh untuk main bola-bola. Lanjut ke sekolahnya si Kaito, di mana si Kaito tuh jadi bahan bulian dari temennya di sekolahnya. Dia tuh disuruh untuk ngasih tahu jawaban tes di sekolahnya. Kemudian lanjut ke kantor bapaknya, ternyata dia tuh ada perempuan lain dong. Dan kita tuh jadi tahu kalau ibunya tuh meninggal itu tuh di saat bapaknya tuh ngasih surat cerai sama istrinya. Hingga akhirnya si Furuta, temennya yang ngebully si Kaito, itu tuh telepon Kaito ke rumah dong. Dan dia tuh minta sebuah airsoft gun. Bahkan di saat dia bilang tuh gak ada uang, tapi si Furuta tuh nyuruh si Kaito tuh maling. Dan di saat si Mita tuh mau pulang, si Kaito tuh minta tolong mengenai si Furuta sama si Mita. Dan karena si Kaito tuh kesel banget sama permintaannya si Furuta, Kaito tuh minta dong supaya si Mita tuh mukulin si Furuta. Ya dilakuin lah. Dan di saat mereka tuh beraksi untuk nyuri airsoft gun, si Mita tuh tiba-tiba datang dong, dan bahkan langsung di situ mukulin si Furuta. Hingga akhirnya si Kaito pun dipanggil ke sekolah. Dan bahkan si Mita tuh cerita semuanya tuh ke bapaknya. Tapi gurunya tuh menampik semua tuduhan. Ya si Kaito tuh kesel lah. Dan sepulangnya di rumah, si Kaito pun cerita sama keluarganya. Hingga akhirnya mereka pun minta supaya si Mita tuh diganti. Ya walaupun si Ki tuh gak mau Mita diganti, tapi tetap aja, bapak itu datang ke agensinya untuk minta pengganti si Mita. Dan sebelum pulang, bapaknya tuh kepoin si Mita dong. Dan walaupun gak dikasih tahu, akhirnya agensinya bilang kalau dia tuh bukannya gak bisa senyum, tapi dia tuh memutuskan untuk gak akan pernah senyum sama sekali. Kemudian kita tuh kembali ke sekolah si Kaito, di mana bulian temennya tuh makin menjadi-jadi. Hingga akhirnya si Kaito pun memutuskan untuk gak mau sekolah lagi. Dia tuh memutuskan untuk fokus aja lah ujian private school. Tapi ternyata bulian si Furuta tuh gak cuma di sekolah dong. Mereka tuh bahkan sampai nyamperin si Kaito tuh ke bimbelnya. Hingga akhirnya si Kaito pun pulang dan dia tuh ketemu sama si Mita. Dan si Mita pun pamit. Tapi sebelum dia tuh pamit, si Kaito tuh minta supaya si Mita tuh bunuh si Furuta. Dan akhirnya si Mita pun nyamperin si Furuta. Dan langsung dong si Mita tuh nyekek si Furuta. Sebelum akhirnya si Kaito pun datang dan bilang supaya si Mita tuh hentiin. Dan karena provokasi si Furuta, akhirnya si Kaito tuh pun memutuskan untuk berkelahi sama si Furuta. Sebelum akhirnya tuh si Kaito tuh bertahan walau dapat gempuran terus-menerus dari si Furuta. Dan Furuta pun kabur. Dan sepulangnya si Kaito tuh ke rumah, si Kaito pun meminta supaya bapaknya tuh jangan pernah untuk mengganti si Mita. Hingga keesokan harinya di ruangan bapaknya, di situ bapaknya tuh memutuskan untuk merahasiakan mengenai kematian ibunya dari anak-anaknya. Dan si Mita pun disuruh untuk ngebakar surat cerai dan surat dari ibunya. Tapi
Ternyata, kakaknya Siki tuh denger dong, dan si Mita tuh disuruh berhenti untuk ngebakar surat-surat itu. Ya ngedenger itu, kakaknya Siki tuh minta penjelasan lah dari bapaknya. Dan di situ tuh bapaknya cerita semuanya ke si Yui mengenai kenapa bapaknya tuh mau ceraiin ibunya. Ya jelas lah si Yui tuh nggak terima lah sama apa yang bapaknya udah lakuin ke ibunya. Kemudian sebelum si Mita tuh pulang, si Yui pun meminta sesuatu sama si Mita. Dia tuh disuruh pergi ke kantor bapaknya untuk cari tahu sama siapa bapaknya tuh affair. Tapi permintaannya tuh ditolak karena bukan apa-apa, tapi karena besok tuh emang si Mita tuh libur. Dan karena anak-anak tuh pada libur dan penasaran sama si Mita, mereka pun akhirnya pergi ke agensinya. Mereka tuh coba untuk ngorek-ngorek informasi ke agensinya. Sebelum akhirnya si Mita pun datang dan ngasih bayaran ke agensinya. Dan di saat si Mita tuh pergi, anak-anak pun pergi dan pengen ngegepin di mana si Mita tuh tinggal. Dan di situ mereka tuh kaget dong ngeliat si Mita tuh beli belanjaan untuk 3 orang dan gak dimakan lagi sama sekali. Dia tuh cuma duduk doang, dan bahkan dia tuh pergi tanpa makanan itu disentuh sama sekali. Dan di saat si Mita tuh mau dikejar untuk tahu di mana dia tinggal, Mita pun menghilang. Hingga akhirnya si Yui pun pergi dari rumahnya, dan dia tuh pergi ketemu seniornya. Tapi emang dasar otak jahat seniornya, dia tuh dibawa ke rumah seniornya dong. Dan di saat si Yui itu pulang, dia tuh langsung konfrontasi sama bapaknya mengenai apa yang udah dia lakuin. Dan setelah bapaknya itu pergi, si Yui pun minta tolong sama si Mita. Dan apa yang disuruh? Ternyata dia tuh disuruh nyebarin semua informasi affair bapaknya tuh di kantornya. Dan semua itu tuh ditaruh di kertas dan dibagi-bagiin sama orang yang ada di kantornya bapaknya. Sebelum akhirnya bapaknya tuh pulang dan minta si Yui itu untuk ngejelasin semuanya ke anak-anak yang lain. Ya jelas lah, semua anak-anak tuh pada protes keras lah sama bapaknya. Dan bapaknya tuh cuma bisa minta maaf doang. Hingga akhirnya mereka pun pergi dari rumah. Tapi emang dasar bapaknya itu stres. Dia tuh malah ngeluapin masalah itu sama si Mita dong. Dan di saat ditanya si Mita tuh punya hati atau enggak, si Mita tuh malah ngejawab dong kalau dia tuh emang nggak punya, karena hatinya dia tuh udah hilang. Hingga akhirnya si Urara pun telepon dan bilang kalau anak-anak tuh ada di rumah mertuanya. Dan di telepon itu, bapak itu cerita semuanya. Ya, si Urara tuh agak ngeheng lah dengerinnya. Lalu di rumah, selain bapak itu menggerutu, dia tuh nggak percaya diri sama anak-anaknya. Dan dia tuh malah nyalain si Mita dong. Dan bahkan dia bilang kalau gara-gara dia, keluarganya tuh hancur. Bahkan dia tuh diputus kontraknya. Ya, seperti biasa, jawaban Mita ya cuman oke aja. Kemudian di kantor bapaknya, selain dia tuh serah terima proyeknya tuh ke orang lain, ternyata cewek affair bapaknya tuh ninggalin bapaknya dong. Dan bilang kalau dia tuh udah ada cowok lain. Dan karena si Kitu minta tolong sama si Mita, mereka pun ketemuan di tempat mereka ngeliat si Mita. Dan di satu mereka ketemuan, di situ dia minta tolong, tapi si Mita tuh nolak karena dia tuh udah nggak kerja lagi di rumah mereka, dan uang mereka pun nggak cukup untuk ngebayar si Mita. Hingga akhirnya si Ki pun minjem duit dong sama si Urara dan pergi ke agensinya untuk nge-hire lagi si Mita. Dan di saat si Ki tuh ditanya Mita tuh disuruh apa, ya si Mita tuh bilang kalau itu tuh nggak bisa, karena yang bisa nyelesain masalah keluarga ya mereka doang. Hingga akhirnya si Ki pun memutuskan supaya dia tuh diculik. Dan di saat dia tuh telepon bapaknya dan bilang kalau satu keluarga tuh gak bisa bersama lagi, ya lebih baik si Ki tuh mati aja lah. Ya pusing lah bapaknya. Hingga akhirnya kakaknya dan abangnya pun datang ke agensinya dan coba nanya di mana si Mita tuh tinggal. Tapi emang agensinya tuh gak tahu. Dan mereka pun terus mencari, tapi gak ketemu juga. Hingga akhirnya si Mita tuh telepon ke bapaknya. Dan di satu mereka coba ngomong si Ki, ya jawabannya ya udah pasti negatif semua lah. Tapi ada sebuah clue tersirat
hingga akhirnya mereka pun pada pulang ke rumah. Tapi yang mereka temuin tuh ternyata cuma si Mita doang. Eh, tapi ternyata ada Siki, Deng. Dia tuh ada di rel di lantai 2 dengan posisi tuh mau loncat dari lantai 2. Sebelum akhirnya Siki pun jatuh, tapi untung aja ada si Mita. Dan sebangunnya Siki tuh minta supaya mereka tuh bersatu lagi. Dan ternyata mertuanya tuh akhirnya tahu dan bahkan pengen ngebunuh bapaknya. Dan semua anak-anak pun disuruh tinggal di rumah mertuanya. Tapi ternyata anak-anaknya tuh nggak mau. Dan bahkan si Mita pun akhirnya di-hire lagi dong sama keluarganya. Dan bapaknya pun akhirnya pergi untuk meninggalkan rumah. Lalu kita lihat kalau si Kakeru tuh mimpi buruk, di mana dia tuh mencoba untuk nyetop ibunya tuh bunuh diri sebelum akhirnya dia tuh terbangun dan seperti biasa si Mita tuh udah ada di sana. Sementara itu tetangganya tuh datang dong dan bilang kalau ada rapat RT. Tapi ya namanya si Mita, dia tuh ceritain semuanya sebelum akhirnya tuh tetangganya tuh pergi. Dan beneran dong, isunya tuh udah nyampe ke sekolahnya si Kakeru. Dan gara-gara itu, si Mita tuh dibikin bingung. Si Kakeru tuh pengen balas dendam sama tetangganya. Tapi kakaknya tuh ngelarang. Dan itu tuh berulang-ulang terjadi. Kemudian kita lihat kalau bapaknya tuh ketemuan sama si Urara. Selain mereka tuh membicarakan mengenai perasaan bapaknya ke anak-anak, ternyata mertuanya tuh datang dong. Dan langsung nodong supaya bapaknya tuh mau tanda tangan kertas yang isinya tuh tentang adopsi mengenai anak-anak mereka. Tapi akhirnya bapaknya tuh kabur dan nggak mau untuk tanda tangan. Lalu karena saking stresnya si Kakeru, selain dia tuh bolos sekolah, ternyata dia tuh minta sesuatu dong yang aneh sama si Mita. Dia tuh minta supaya si Mita tuh mau begituan dong sama si Kakeru. Wah udah gila nih anak, ampun dah. Tapi ya namanya si Mita, apa aja permintaan majikannya pasti bakal diain lah. Tapi sebelum si Mita tuh buka baju atasannya, untung aja si Yui tuh datang dan coba hentiin kegilaan si Kakeru. Dan di saat si Mita tuh pulang, Kakeru tuh ada permintaan yang lain. Dia tuh minta supaya si Mita tuh ngerusak rumah tetangganya. Dan seperti biasa, dari tas ajaibnya si Mita tuh keluarlah pilox. Dan dipilokslah rumah tetangganya. Dan dia tuh nulis kalau dia tuh mau ngelindungin keluarganya. Dan di saat tetangganya tuh ngeliat, ya selain datang polisi, tetangganya tuh merasa di atas angin lah. Bahkan dia tuh minta supaya Kakeru tuh ditangkap. Tapi di saat mau dibawa paksa, bapaknya pun akhirnya mencoba untuk menyembah tetangganya supaya Kakeru tuh dilepaskan. Dan disitulah akhirnya bonding keluarga antara Kakeru, dan adiknya itu tumbuh kembali. Lalu kita lihat kalau ternyata si Yui itu udah masuk dong dalam jebakan seniornya untuk tidur bareng. Dan sepulangnya si Yui, dia tuh langsung ketemu sama mertuanya supaya diadopsi sama mertuanya. Tapi ya anak-anak yang lain tuh gak mau lah. Tapi mertuanya tuh gak nyerah. Walaupun si Urara tuh datang dan ngajak pulang bapaknya. Besoknya, si Mita tuh akhirnya datang juga ke tempat bapaknya anak-anak. Dan dia tuh di situ disuruh sama Kakeru untuk nanyain masalah adopsi. Dan gak berselang lama, datang juga dong si Urara. Dan di satu mereka mau ngebicarain masalah ini bertiga, akhirnya bapaknya juga minta saran juga sama si Mita. Tapi ya seperti biasa, si Mita tuh kalau masalah keluarga tuh nggak mau jawab lah. Terus karena udah saking stresnya si Yui sama semuanya, akhirnya dia tuh memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan bahkan dia tuh ngajak seniornya dong untuk pergi bersama. Tapi di saat dia tuh udah di tempat, seniornya tuh nggak datang-datang. Dan di saat dia tuh teleponnya tuh nggak dijawab dong sama seniornya. Ya iyalah. Dan bahkan si Yui tuh nungguin sampai malam, tapi nggak datang juga dong. Hingga akhirnya sekeluarga tuh datang ke tempat di mana si Yui itu nunggu. Tapi ternyata si Yui itu udah nggak ada lagi di sana. Dan di saat si Yui itu datang ke sekolahnya,
dan ngeliat seniornya tuh lagi flirting sama orang lain, ya si Yui itu kecewa berat lah. Dan bahkan si Yui itu pengen bunuh diri dong. Untung aja ada si Urara yang nyelamatin si Yui. Dan sepulangnya si Yui itu ke rumah, karena saking keselnya dia tuh sama keadaan yang diterima, ya si Yui itu ngasih perintah super bodoh dong. Dia tuh minta supaya si Mita tuh ngebunuh dia. Tapi ya namanya juga anak-anak, di saat itu tuh bener dilakuin, dia tuh malah minta supaya si Mita tuh stop. Tapi emang dasar si Yui itu bandel. Ya akhirnya dia tuh minta lagi dong. Dan di saat mereka berdua tuh lagi bergulat karena konfrontasi, akhirnya keluarganya pun pulang. Dan sepulang keluarganya, si Yui tuh ngancem dong kalau dia tuh mau bunuh diri. Tapi itu tuh malah di stop sama si Mita. Dan si Mita tuh bilang kalau dia tuh diberkatin. Diberkati rumah dan keluarga yang menyayangi Yui. Sebelum akhirnya bapaknya tuh ikut bicara. Dan Yui pun mengurungkan niatnya. Besoknya, selain bapaknya tuh ditelepon sama cem-cemannya dan dia tuh minta tolong, ternyata anak-anak tuh pada datang dong ke agensi si Mita. Dan dia tuh nanya mengenai keluarga si Mita. Ya, tapi agensinya tuh diem aja. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di rumah. Dan di saat mereka tuh nanya sama si Mita tuh malah bilang kalau dia yang ngebunuh keluarganya dong. Wow. Kemudian karena saking penasaran anak-anak, ya mereka pun datang lagi ke agensinya. Sebelum akhirnya si Mita pun datang dan bilang kalau dia tuh nggak akan pernah mau jawab pertanyaan apa-apa lagi. Dan kalau mereka tuh maksa, ya si Mita pun bakal berhenti. Nah, sepulangnya di rumah, si Ki tuh ternyata bakal ikutan drama dong. Dan dia tuh jadi Dorothy di dalam drama Wizard of Oz. Sementara itu di tempat bapaknya, cem-cemannya tuh datang dong dan bilang kalau pacarnya itu tuh bakal married sama orang lain. Dan sekarang posisinya tuh dibalik dong. Kalau dia yang mohon-mohon sama bapaknya untuk pacaran lagi. Tapi di saat dia tuh nganter keluar, si Mita tuh datang dong. Dan ternyata dia tuh cuma mau ngasih tahu kalau si Ki tuh bakal ada pagelaran drama. Lalu kemudian karena bapak itu ngeliat si brengsek yang ngelepehin cem-cemannya itu tuh di kantor, akhirnya bapaknya tuh ngajakin ribut dia dong. Tapi ya mau gimana lagi, akhirnya bapaknya pun dipecat. Dan dia tuh minta ketemuan sama si Mita. Di situ, si Mita tuh diminta buat pending drama anaknya. Dan beneran dong, ternyata si Mita tuh bilang kalau di sekolah tuh ada bom dong. Aduh. Dan karena dramanya sekolah itu di-cancel, akhirnya dramanya pun dilakuin di rumah. Dan karena itu, hati bapaknya tergerak dan dia tuh segera minta maaf sama anak-anaknya. Dan bahkan, inilah pertama kalinya bapaknya tuh mau mengutarakan perasaan cintanya dia tuh ke anak-anaknya. Dan dia tuh memohon supaya dia tuh bisa untuk menjadi ayah lagi dari anak-anaknya kembali. Dan akhirnya sang ayah pun memberanikan diri untuk ke rumah mertuanya untuk menolak opsi adopsi dari anak-anaknya. Dan di saat semua itu udah selesai, anak-anak itu balik lagi dong kepoin si Mita. Tapi di saat mereka tuh coba maksa, ya si Mita tuh ulangin lagi kalau dia tuh bakal keluar kalau mereka maksa. Sebelum akhirnya kita tuh dihadapkan ke sebuah pemakaman anak dan suaminya si Mita. Dan ternyata kenapa tuh dia nggak bisa senyum? Karena omongan mertua si Mita tuh supaya dia tuh nggak pernah senyum lagi seumur hidupnya. Lalu masih inget kan waktu anak-anak maksa pengen kepoin si Mita? Ya efeknya tuh kebawa sampai rumah lah. Si Mita tuh bilang jangan ngobrol lagi sama dia kecuali perintah kerja. Hingga akhirnya si Ki tuh nyuruh untuk main sweet. Dimana kalau si Ki tuh menang, si Mita harus ceritain masa lalunya. Sementara kalau si Ki itu kalah, ya itu dia bakal diem aja dan gak akan pernah nanya lagi. Tapi yang namanya juga si Mita, dia tuh serba bisa. Gila, dia tuh menang dong 100%. Intinya tuh satu persatu lah ngajakin si Mita tuh ngegame. Dan satu persatu tuh pada kalah. Dan kalahnya tuh pada telak lagi.
Kemudian karena mertuanya tuh ngebentak anak sekolah yang lagi ngerokok, dia tuh malah dipukulin dong. Dan masuklah dia ke rumah sakit. Dan di saat dia tuh dijenguk, ya masih jual mahal lah karena gagal adopsi mereka. Hingga akhirnya si Ki tuh bilang kalau si Mita tuh bisa mimikin orang. Dan di situ kakaknya si Yui tuh kepikiran supaya si Mita tuh mimikin ibunya dong. Dan coba ngomong ke mertua bapaknya. Dan itu tuh beneran dilakuin sama si Mita. Dan di situ tuh si Mita bilang supaya bapaknya tuh mau ngebuka hatinya lagi untuk ngejagain anak-anaknya. Dan seperti biasa, si Urara tuh ngerusak suasana yang udah tinggal dikit lagi. Si Urara masuk dong. Jadi ke gap deh. Ya, ngeliat itu bapaknya jadi ngamuk lah. Tapi di saat mereka tuh diusir, di situ tuh si Mita tuh cerita. Selain si Mita tuh bilang kalau dia tuh tahu rasanya ditinggal orang yang disayangin, dia juga bilang kalau itulah cara mertuanya untuk nyalurin rasa sayangnya. Hingga akhirnya si Mita pun cerita juga bagaimana dia tuh menjadi orang yang seperti hari ini. Bagaimana dia tuh gak disayang lagi sama orang tuanya. Dan di saat dia tuh menikah, ternyata abang tirinya tuh suka dong sama dia. Hingga akhirnya tuh abang tirinya tuh ngebakar rumahnya yang ngebuat anak dan suaminya tuh meninggal. Dan mendengar itu, abang tirinya pun merasa bersalah dan menghabisi nyawanya sendiri. Hingga akhirnya dia tuh dengar nasihat kalau dia tuh jangan pernah untuk senyum lagi seumur hidupnya. Dan sesuai janjinya, setelah dia tuh cerita, dia pun mengundurkan diri jadi pembantunya mereka. Dan karena si Mita tuh udah mengundurkan diri, besoknya mereka pun nungguin si Mita datang. Tapi ternyata dia tuh gak datang juga. Hingga akhirnya bapaknya tuh pergi ke agensi dan bahkan memohon supaya si Mita tuh kembali. Dan bahkan anak-anak juga nyari si Mita ke tempat biasa dia nongkrong. Tapi itu gak ketemu juga. Dan di saat si Mita tuh bakal balik lagi, ternyata yang datang tuh bukan Mita yang itu, tapi Mita yang lain. Dan bapaknya tuh langsung nelfon agensinya lah. Dan ternyata dari pembicaraan mereka kalau si Mita yang nolak. Dan dia tuh ternyata kerja di mana dong? Dia tuh kerja di tetangganya. Dan bahkan saking desperate-nya mereka tuh sampai main dong ke rumah tetangganya. Intinya mereka tuh mohon supaya si Mita tuh bisa balik lagi sama mereka. Sementara itu di rumah tetangganya, si istrinya tuh curiga dong sama suaminya. Dan si Mita tuh disuruh untuk ngikutin suaminya. Dan setelah pulang, ya istri tetangga itu tuh stres lah. Hingga akhirnya dia tuh ngeluarin perintah sama si Mita untuk ngebunuh suaminya. Dan bahkan dia juga minta supaya si Mita tuh ngebakar rumahnya. Supaya keluarganya tuh mati aja sekalian. Kan gila bener. Dan ya pasti dilakuin sama si Mita lah. Hingga malam harinya tuh di saat mereka mau ngerayain ulang tahun anaknya, si Mita tuh bawa jerigen bensin dong. Ya si Yui tuh curiga lah. Hingga akhirnya mereka tuh coba mengentiin si Mita. Tapi emang dasar si Mita, kalau udah diperintahin ya pasti dilakuin. Hingga akhirnya istri tetangga itu tuh ngerubah perintahnya supaya si Mita tuh ngebunuh dirinya sendiri. Tapi untung aja di saat si Mita tuh mau ngebunuh dirinya sendiri, Yui dan kawan-kawannya tuh datang dong untuk ngentiin si Mita. Hingga akhirnya mereka tuh berhasil juga untuk ngentiin si Mita. Tapi keburu polisi tuh udah datang. Dan akhirnya mereka tuh memboyong si Mita tuh ke Polres. Dan di situ bapaknya tuh mohon dengan sangat supaya si Mita tuh balik lagi. Hingga akhirnya keesokan harinya si Mita tuh balik lagi loh. Dan di saat anak-anak sekolah, ternyata di situ tuh ada si Urara dong. Dan di situ si Urara tuh ngakuin kalau dia tuh ternyata emang benar-benar suka sama bapaknya anak-anak. Dan di saat si Mita tuh balik ke rumahnya tuh posisi kosong. Tapi dia tuh situ ngeliat kalau ada suami sama anaknya dong. Ya si Mita pun kaget lah setengah mati. Hingga malamnya tuh tiba dan si Mita tuh masih aja kepikiran dong sama apa yang dia lihat. Dan bahkan itu tuh menghantui kemanapun si Mita pergi. Dimana kedua kalinya si Mita tuh ngeliat
di saat dia tuh nemenin Siki dan mertuanya itu tuh untuk belanja ransel. Dan bahkan ketiga kalinya, si Mita tuh ngeliat keluarganya di saat si Mita tuh mau pamit pergi. Dan ternyata kita juga jadi tahu kalau topinya itu tuh dari mana. Intinya kejadian itu tuh berulang lagi dan lagi dan lagi. Bahkan di saat si Kaito tuh mau nulis mengenai ibunya dan mau dibacain, muncul lagi dong suami sama anaknya dan ngajak si Mita tuh ngeliat bulan. Ya, si Mita tuh terpana lah. Sebelum akhirnya si Kaito tuh coba untuk nyadarin si Mita. Intinya tuh halusinasi anak dan suaminya si Mita tuh datang terus. Hingga akhirnya di tempat biasanya si Mita tuh nongkrong sama makanan dan minumannya, akhirnya anak-anak pun datang dan makan serta minum semuanya. Dan Mita pun memohon sama mereka tuh supaya mereka tuh menghentikan untuk berlaku baik sama dia. Tapi ya namanya anak-anak, itu tuh udah terlanjur sayang sama si Mita. Ya anak-anak pun kekeh lah. Dan si Mita pun akhirnya disuruh pulang ke rumahnya mereka. Dan bahkan sesampai di rumah, anak-anak minta dong supaya si Mita tuh jadi ibu mereka. Wah ampun dah. Sementara itu di tempat lain, si Urara tuh ketemu dong sama bapaknya anak-anak. Dan di situ si Urara tuh menyatakan kalau dirinya tuh suka sama bapaknya. Dan karena dibilang kalau si Mita tuh jadi ibu mereka, ya bapaknya tuh kaget lah. Tapi walaupun begitu, si Mita tuh selain perangainya tuh nggak berubah, si Mita tuh bahkan udah ngajuin dong surat pernikahan dan tinggal butuh tanda tangan dari bapaknya anak-anak doang. Ya bapaknya anak-anak tuh kaget lah. Walaupun begitu, si Mita tuh ngejelasin alasan lain kenapa dia tuh minta supaya mereka tuh menikah. Ya, karena bapaknya tuh udah gak ada duit dan gak akan mampu untuk nge-hire si Mita lagi. Tapi ternyata si Mita tuh jadi ibu mereka tuh bukannya jadi enak, malah bener-bener bikin gak enak. Karena si Mita itu tuh strict banget loh. Bahkan saking strictnya, makanan pun dibatesin dong. Karena dia tuh menyadari tabungan bapaknya tuh udah gak banyak lagi. Intinya si Mita tuh bener-bener jadi ibu yang super strict abis deh pokoknya. Hingga akhirnya bapaknya pun jatuh sakit dan harus dirawat selama 1 minggu. Dan bahkan mertuanya pun datang ke situ dan bilang kalau Urara pun akan segera menikah. Dan dia tuh akan meninggalkan bapaknya anak-anak. Dan di situ si Mita tuh akan coba untuk meyakinkan si Urara. Dan gak lama, si Mita pun datang dong. Dan dengan segera dia tuh nanya sama si Urara mengenai pernikahan mereka. Dan di situ si Mita tuh bilang kalau si Mita itu udah jadi ibunya anak-anak. Dan kegilaan si Mita tuh terhadap anak-anaknya tuh makin menjadi dong. Dan ngeliat itu si Ui pun nanya lah ke si Mita. Tapi ya jawabannya si Mita tuh simpel aja. Dia itu ngelakuin apa yang ibu lainnya itu lakuin. Udah itu doang. Besoknya si Mita tuh lebih ekstrim lagi. Si Mita tuh pengen bersih-bersih dan diminta kedua anaknya tuh ngebersihin semua barang peninggalan mendiang ibunya dong. Dan kalau mereka tuh nggak mau ngikutin perintahnya, anak-anak tuh semuanya tuh disuruh untuk keluar dari rumah. Kemudian di saat si Urara tuh mau merit, anak-anak tuh pada datang dong. Dan mereka tuh ceritain semuanya ke si Urara. Dan di saat mereka tuh di rumah, ya mereka kaget lah ngeliat si Mita tuh mau ngebakar peninggalan ibunya. Dan bahkan mereka semua pun sempat bentrok di situ. Hingga akhirnya si Mita tuh meminta supaya anak-anak tuh memilih antara si Mita atau si Urara. Dan di saat semuanya itu tuh bingung memilih siapa, si Yui pun akhirnya angkat bicara. Dan kalau dia itu tuh milih si Urara. Dan karena itu, si Mita pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tapi di saat si Mita tuh pergi, akhirnya si Urara tuh berpikiran beda. Dia tuh berpikir kalau si Mita tuh begitu supaya si Mita tuh pergi dan segera digantikan dengan si Urara. Sebelum akhirnya si Mita tuh gampar si Urara tuh sampai berkali-kali.
Dan di saat si Urara tuh ngelawan, di situ tuh si Mita tuh tahu perasaan sesungguhnya si Urara. Dan di situ si Mita tuh minta supaya si Urara tuh mau meluapkan semua perasaan yang dia sembunyiin selama ini. Dan bahkan dia tuh meminta supaya si Urara tuh bisa menerima semuanya dan jangan menjadi seperti si Mita. Dan di saat si Mita tuh mau pergi, bapaknya dan bahkan si Urara pun meminta supaya si Mita tuh tetap tinggal. Dan keesokan harinya, ternyata ada sebuah kejadian lucu dong. Di saat orang yang mau nikahin si Urara itu datang, ternyata dia tuh nggak masalahin dong kalau pernikahan mereka itu batal. Dan bahkan lo tahu apa yang dia lakuin? Dia itu ngebawa lari calon istri dari cowok yang ngerebut cem-ceman bapaknya dulu. Geblek dah. Hingga malam hari pun tiba, dan di situ si Mita tuh diajak makan bersama. Di situ si Mita pun merasa bahagia karena pernah bekerja di rumah itu. Dan dia pun menemukan cahaya di rumah itu. Dan karena dia tuh mau berhenti, akhirnya bapaknya pun meminta supaya si Mita tuh tersenyum lagi sebagai perintah terakhir bapaknya. Dan si Mita pun akhirnya tersenyum lagi. Dan karena itu, semua anak-anak di sana tuh pada menangis dan bahkan berterima kasih atas kehadiran si Mita di rumah itu. Dan di saat si Mita tuh mau pergi dari situ, Siki tuh ngejar dong busnya. Dan akhirnya mereka berdua pun saling bertukar barang, di mana Siki memberikan batunya si Mita dan si Mita pun memberikan origaminya ke Siki. Dan drama ini pun diakhiri dengan si Mita yang bekerja di sebuah tempat yang baru.